Tenun ikat adalah salah satu karya dari suku di Nusa Tenggara Timur. Ya, ini sangat terkenal sekali karena merupakan salah satu produk budaya di Nusa Tenggara Timur. Tetapi ketika saya mengunjungi Hermes Paris Saint-Honoré, saya menemukan motif ikat yang dituangkan dalam karya seni berupa keramik, dan ada beberapa baju atau apa gitu ya, kain. Tapi yang tertulis di websitenya Hermes Faubourg Saint-Honoré, motif ikat itu diinspirasi oleh karya seni di Asia. Tidak disebutkan secara spesifik tenun ikat Nusa Tenggara Timur. Melihat Hermes menuliskan bahwa ikat yang ada di koleksinya Hermes itu adalah ikat dari Asia, maka saya pun tergelitik untuk mengundang salah satu rekan saya. Beliau adalah anak daerah Nusa Tenggara Timur yang kurang lebih juga mengetahui tentang ikat Nusa Tenggara Timur. Melalui live Instagram, kami akan mengobrol tentang itu, jadi silakan disimak. Halo Novi, selamat pagi. Ini dimiringin Novi, Selamat kameranya. sore dari Labuan Bajo. Kameranya Mas? dimiringin kan, bukan mukanya, kameranya. Nah, ya karena kan ini nanti mau buat ini. Nanti ini buat apa namanya? Buat ininya apa namanya? Buat YouTube. Jadi live-nya itu untuk YouTube nantinya. Gitu. Gimana kabarnya? Ya, saya nyalain lampu dulu ya. Boleh, biar kelihatan glowing. Tetap aja gelap. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, BTW saya masih di kampus ini. Oh, masih di kampus. Jam berapa Iya, ada sekarang ngerjain. di sana? Jam berapa di sana? Jam 2. Jam Lagi 2. ngerjain ini project. Kemarin ada project kan, terus laporan deadline-nya hari ini, jadi kita masih Oke. Oke, terima kasih Novi udah mau apa itu namanya bikin konten ini, karena beberapa minggu yang lalu itu aku tuh ke Hermes kan, iseng-iseng liatin kok ada motif ikat gini, yang ininya tuh lihat, ini juga ikat, motif-motif ikat tuh 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 ikat semua. Aku pikir ikat NTT gitu ya kan, tapi di websitenya itu dibilangnya itu ikat ini apa namanya, ikat dari Asia, dinamakan Boya Son ikat. Tapi setelah aku lihat di beberapa apa informasi, ternyata ikat-ikat yang di Uzbekistan itu namanya bukan ikat namanya, tapi ada nama lain. Tapi kenapa yang ditulisnya di Hermes itu ikat, sedangkan kalau misalnya dia bilang Asia kan nggak maksudnya nggak masuk gitu. Kalau misalnya ikat Indonesia itu masih masuk, ikat mungkin Melayu mungkin masih masuk, tetapi kenapa dia bilangnya ikat Asia gitu. Jadi ini apa namanya, tapi kita nggak mau terlalu jauh tentang itu, kita mau ngobrolin tentang ikat NTT ya kan, biar lebih dikenal dunia. Kain ikat tetap merupakan satu produk yang khasnya NTT. Betul sekali. Iya. Betul-betul NTT ya. Semua kabupaten di NTT ini khususnya kabupaten di NTT khususnya Flores itu memiliki motif dan tenun ikat tersendiri seperti itu. Oh gitu. Jadi memang sangat beragam ya. Oh Seperti itu. beragam. Itu sejarahnya Kalau gimana? Ada sejarah atau legenda berkaitan dengan apa namanya kain ikat? oh iya. Oke, jadi saya ceritakan ND saja ya. Ini Boleh. mengenai Itu daerahmu ya. ya?
ya daerah saya karena memang dari kecil kan saya familiar dengan tenun ikat Kabupaten Ende kayak gitu. Baik. Jadi kalau untuk Kabupaten Ende sendiri itu tenun ikatnya itu sebenarnya dari dulu itu adalah merupakan simbol dari status sosial seseorang. Oh, simbol Jadi status sosial. iya, ketika mereka mengenakan motif tertentu pada zaman dahulu ya, itu orang langsung mengenal, oh dia ini keturunan raja atau dia ini merupakan putri dari ketua adat, tokoh adat di sini. Atau dia ini merupakan masyarakat biasa seperti itu. Tapi lama-lama terjadi pergeseran. Kalau dulu untuk dari aspek ekonominya itu kain tenun ini merupakan salah satu alat tukar. Kalau di pelajaran yang kita pelajari dari pelajaran ekonomi dan segala macam, zaman dahulu kan alat tukarnya adalah emas. Oh iya. Tetapi kalau di Kabupaten Ende sendiri, mungkin emas itu tidak terlalu familiar, tapi kita lebih menggunakan tenun ikat sebagai alat pertukaran seperti itu. Tapi lama-lama itu sudah terjadi pergeseran, kemudian sekarang orang malah lebih menggunakan tenun ikat itu sebagai item fashion seperti itu. Baik, baik. Iya, item Icon fashion. fashion, aku tertarik dengan kata-kata icon fashion. Jadi ada Ya, satu desainer Indonesia, beliau ini bikin, sekarang kan lagi pandemi nih, beliau ya, yang terakhir nih beliau bikin masker, tapi dari tenun apa namanya motifnya tenun ikat. iya, Ya betul sekali. namanya Oscar Lawalata gitu. Oh ya, Iya, ya. Kemarin saya juga udah minta izin untuk properti gambarnya bisa saya tampilkan di YouTube. Oh, beliau lewat akun Instagramnya bilang, oh ya silahkan, tapi dikasih credit title dan sebagainya kayak gitu. Dan oh, menarik ya, ternyata menarik. dulu kain tenun ikat ini digunakan untuk, saya baru tahu ini, digunakan untuk alat tukar menukar, alat pembayaran ya kalau dimaksud. Nah kalau sekarang kan pakai uang nih, ada uang 1.000, 2.000, 100.000, terus sampai habis itu ada yang 50.000. Nah itu gimana dulu menentukan untuk apa namanya pecahan-pecahan gitu, mana yang paling murah? Gimana misalnya saya mau beli beras nih, mungkin dulu ya, aku pakai tenun ikat dulu. Nah, tenun ikat yang seperti apa untuk beli beras, tenun ikat seperti apa untuk beli apa kayak gitu. Gimana cara menentukannya dulu? Oh, kalau zaman dulu itu tergantung dari cara pembuatannya ya, Mas. Oke. Lama pembuatannya dan kerumitan dari motif tersebut. Semakin rumit motifnya, maka nilainya pun semakin tinggi seperti itu. Harganya semakin tinggi kayak gitu. Kalau Oke. untuk zaman dulu, tetapi kalau zaman sekarang kan ya bisa kita nilai dari uang ya. Iya. Uh, memang untuk zaman yang menggunakan tenun ikat sebagai alat pembayaran itu sudah lama sekali, sudah mungkin ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Nah, sebelum pariwisata booming itu ya sekitar 20-30-an tahun yang lalu itu memang sudah terjadi pergeseran. Jadi untuk kita membeli tenun ikat itu tetap menggunakan uang, tapi itu untuk keperluan adat. Jadi Hmm. misalnya saat ada perkawinan atau mungkin ada upacara kematian, kelahiran dan lain sebagainya itu kita menggunakan tenun ikat, tapi harganya itu masih terjangkau, Mas. Jadi Masih harganya itu terjangkau. iya, bahkan ada tenun ikat yang motifnya sangat bagus dan rumit itu masih kita bisa dapatkan dengan harga saya sekitar 10 tahun yang lalu yaitu itu zaman saya SD itu masih bisa dapat 200.000. Sekarang udah nggak boleh Itu tuh. ya, itu untuk motif yang sangat-sangat rumit loh. Nah, sekarang itu ya mungkin sekitar 5 juta, 4 juta untuk satu motif. Karena memang peminatnya untuk tenun ikat itu sangat tinggi. Semua orang dari seluruh dunia itu selalu tertarik dengan tenun ikat karena memang motifnya yang sangat unik dan warnanya itu yang sangat natural seperti itu, Oke. Mas. Jadi tenun ikat ini sangat unik dan natural, itu yang saya garis bawahi ya. Dan satu lagi itu dia memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Iya. Dan ya itu dia. Oh ada maknanya.
Iya, ada maknanya seperti itu. Motifnya seperti apa sih tuh kalau boleh ada nggak alat peraga atau yang kau punya gitu? Kalau untuk motifnya itu untuk Ende sendiri itu ada yang namanya Kelimara. Keli itu Kelimara. artinya ya gunung. Jadi motifnya itu kebanyakan gunung. Itu menggambarkan bahwa letak geografis Kabupaten Ende itu banyak diisi dengan gunung-gunung seperti itu. Banyak gunungnya kayak gitu. Salah satunya itu yang Oh. paling terkenal itu adalah Gunung Kelimutu yang menghasilkan 3 danau itu. Mhm. Maksudnya danau 3 warna kayak gitu. Ya, Seperti itu. yang dulu si kalau nggak salah kalau nggak keket Novi yang cerita ya, 3 warna Heeh. ini punya fungsi masing-masing dan punya legenda masing-masing. Iya, betul sekali. Boleh ceritakan dikit? Oke, jadi kalau menurut kepercayaan masyarakat Endelio itu Danau Kelimutu itu mempunyai 3 warna dan 3 warna tersebut itu memiliki apa ya makna masing-masing. Jadi dua dua danaunya itu berubah Mhm. tapi kita tidak bisa tentukan kapan dia berubah karena itu sesuai dengan menurut kepercayaan kami sesuai dengan keadaan negara Indonesia kalau misalnya keadaan politiknya lagi tidak stabil atau apapun itu warnanya bisa berubah mengikuti dinamika politiknya kita. Ya, kemudian untuk satu warnanya, warna hitam, itu dia tidak pernah berubah. Hmm. Jadi itu warnanya itu stabil dan uh, apa namanya kita bisa masuk sebagai wisatawan itu bisa masuk dan mungkin bisa berendam di danau itu. Tapi kalau kedua danau yang lainnya itu karena dia daya magnetnya sangat kuat, itu kita hanya bisa berdiri di pagar. Jadi ada Mhm. pagarnya, kemudian kita hanya bisa berdiri dan melihat keindahan danau dan mengagumi keindahan danau itu dari jauh saja. Nah, untuk danau yang berwarna hitam itu dipercaya oleh masyarakat Endelio sebagai tempat peristirahatan bagi arwah-arwah